Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa di CBH. Ini jam 6.12 ya. Jadi pagi-pagi banget. Kebetulan tadi gue baru siaran Coppa Italia semifinal di TVRI. Jadi masih lumayan seger lah. Dan nanti dari jam 9 sampai malam gue banyak aktivitas, termasuk juga nanti malam main mini soccer ya. Jadi daripada nanti tunda-tunda malah nggak jadi gue langsung buat aja sekarang videonya sekaligus untuk nemenin lu puasa ya. Seperti yang lu lihat thumbnailnya, di edisi kali ini gue akan bahas terkait dengan hasil yang baru saja terjadi ya, hasil dari Liga Inggris, dimana MU progres di pertemuan pertama kalah dari Liverpool 5-0, sekarang kalahnya 4-0. Jadi ada progres ya. Yang pasti banyak hal menarik yang bisa kita ambil dari hasil semalam ya. Jadi yang pertama memang kelas atau gap dari Liverpool dan MU memang udah kelihatan. Bahkan sebelum pertandingan pun gue sempat ditanya oleh seorang sportcaster perempuan. Dia tanya gimana nih hasil Liverpool MU. Gue jawab ya syukur-syukur kalau MU nggak dibantai ya. Ternyata memang ya agak dibantai juga 4-0 sih. Dan karena memang itu tadi gap dari dua tim ini memang harus diakui udah clear ya, udah kelihatan benar-benar bedanya tuh jelas ya. Itu mengapa kalau kita lihat dari kalau kita bedah dari aspek teknis atau taktik, sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Rangnick ya. Contoh, gue akan kasih tahu ya. Ketika di babak pertama itu Liverpool tertinggal 2-0 ya, menit ke-5 dan juga menit ke-22. Jadi ya mereka nahan lah sampai halftime memang. Kemudian Rangnick melakukan perubahan. Ya, dia tarik Phil Jones. Jadi dia tadinya pakai 3 back nih. Ini jarang dipakai, ini nggak selalu dipakai week in week out. Nah, ditarik si Jones, dimasukin Sancho. Maksudnya dari Rangnick, mereka bermain jadi 4 back. Jadi hanya mengandalkan Lindelof dan juga Harry Maguire. Ini pemain kesayangannya fans MU nih, ya. Kemudian 2 fullback ya, Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Ini agak sedikit ditarik ke belakang. Jadi nggak seagresif ketika bermain 3 back. Kalau main 3 back kan Wan-Bissaka dan Diogo Dalot agak sedikit lebih menyerang ya. Ini juga aneh sebenarnya. Dalam formasi 3-4-3 sebenarnya seharusnya back sayapnya agresif, tapi ini ditaruh dua-duanya yang cenderung kuat bertahan ya. Jadi dirubah 4 back, Wan-Bissaka dan Diogo Dalot agak lebih ke belakang, main 4 back. Ternyata hasilnya tidak banyak berbeda. Malah kemudian mereka kebobolan 2 kali lagi dari Mane dan juga Salah. Jadi ini yang gue katakan, ketika dua tim yang memang kelasnya sudah beda jauh, sudah mentalnya juga udah benar-benar bumi dan langit, mau taktik seperti apapun yang lo bikin, hasilnya nggak akan berbeda jauh dari kelasnya itu. Jadi memang udah ada di sini masalah mental banyak. Nah makanya nih gua akan nanti share di insert ya komentar dari Roy Keane ya. Dibilang no heart, soul, leaders, no quality. Ya, jadi nggak ada hatinya di sana, nggak ada hatinya lah. Kemudian nggak ada jiwanya, tidak ada leadershipnya, tidak ada kualitas. Ya, intinya dia mau mengatakan bahwa masalah di Man United ini dari A sampai Z. Ya, ini yang dalam beberapa kesempatan gue mengatakan masalah di Manchester United ini bukan masalah hanya soal taktik. Ya, orang ngomongin taktik mau apapun karena ini masalah dari A sampai Z, kompleks masalahnya. Maka itu sedikit gue akan mundur ke video gue sebelumnya. Di situ gue bukan menjudge ya atau mengklaim bahwa pemilihan Erik ten Hag ini akan mengundang banyak tantangan. Karena gue mengatakan di situ bahwa CV dia, nah ini orang banyak yang kecele ya atau bingung gitu. Jadi CV itu penting dalam setiap pemilihan pelatih, bukan hanya pelatih. Paling ekstrim deh ya, kalau lu punya restoran ya, lu merekrut pegawai, pasti kan lu tanya lah dulu pengalaman kerjanya di mana,
kemudian berapa lama, kerja di mana. Tujuannya apa? Untuk mencari kecocokan dengan bidang yang akan lu jalani, lu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya lu butuh waiters, ya lu cari orang yang punya pengalaman di waiters dengan level yang sama gitu. Nah, jadi banyak yang gue nggak ngerti, dapat insight dari mana CV itu tidak penting. Kalau gue lihat, jadi ada beberapa yang komen mengatakan tidak penting, seolah-olah melihat CV. Nah, CV itu diartikan sempit, hanya gelar juara, bukan. Itu tapi melihat kecocokan. Sama deh, gini deh, paling gampang adalah gue bawa yang lebih tradisional ya. Lu pernah dengar istilah bibit, bebet, bobot? Nah, itu sebenarnya CV. Ya, CV untuk melihat bibitnya bagaimana, bobotnya gimana, bebetnya bagaimana, kualitasnya lah intinya. Nah, ini matching nggak ketika mau disatukan kalau lu mau nikah misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang sering salah. Nah, kritikan gue di video itu adalah Erik ten Hag ini belum punya pengalaman baik sebagai pemain dan pelatih menangani klub yang punya pemain bintang seperti MU, yang punya pressing besar seperti MU dan sebagainya dan sebagainya. Tapi oke lah, kita lupakan itu. Yang jelas itu tadi, permasalahan di MU ini benar-benar dari A sampai Z. Ya, berkali-kali gue mengatakan mentalitas mereka, komitmen mereka, kemudian juga sistem mereka ketika bertahan ini parah banget. Ya, kita bisa lihat lawan Everton yang sedang terseok aja mereka bisa kalah 1-0. Lawan Norwich yang tim yang paling sedikit mencetak gol, yang paling mandul dan yang paling rapuh, mereka bisa kebobolan 2. Jadi something very very serious di tubuh MU. Nah, ini membuat persaingan di papan klasemen menjadi seru ya, karena saat ini MU jadi tertahan. Padahal tadinya dia punya kesempatan untuk leapfrog Arsenal, walaupun Arsenal punya one game in hand ya sebelum pertandingan lawan Liverpool tadi. Tapi kans MU kalau gue lihat semakin kecil. Dan kalau kita lihat sedikit mungkin jadwal MU ke depan ya, kita akan lihat jadwal MU. Nah, ini dia MU setelah ini akan menghadapi Arsenal ya tanggal 23. Jadi weekend lah. Ini akan menjadi 6 pointer sangat penting. Dan MU datang ke Arsenal atau ke Emirates bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Setelah serangkaian kekalahan, ini kalau gue lihat di Liga Primer ya, dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya mencatatkan 2 kemenangan ya, hanya 2 kemenangan, 1 imbang dan 2 kali kalah. Kemudian setelah lawan Arsenal dia akan lawan Chelsea. Baru setelah itu pertandingannya agak lebih gampang ya. Nah, itu dari MU. Jadi ya udah tinggal tunggu waktu aja. MU akan mengakhiri musim, kita nggak akan tahu. Tapi feeling gue sih MU nggak akan finish di peringkat 4 besar ya, sangat sulit. Mungkin antara Spurs atau Arsenal, ini akan seru. Nah, sekarang kita ke Liverpool. Nah, ini pertama untuk pertama kali ya dalam beberapa bulan ini Liverpool akhirnya bisa berhasil mencapai puncak klasemen ya. Mungkin ini hanya temporary ya, karena kita tahu Man City masih punya one game in hand. Jadi kalau nanti dia menang, nih gue lihat dulu ya, City lawan siapa berikutnya ya. City itu lawan di Liga lawan Brighton ya. Ya, lawan Brighton nanti malam ya. Artinya kalau menang Liverpool akan ke puncak klasemen. Cuman tetap nilainya ini sangat besar bagi boosting moral bagi para pemain Liverpool. Dan juga terutama Salah yang kembali mencetak gol setelah puasa nih ya. Jadi dia bukan puasa hanya tidak makan dan minum, tapi juga puasa gol selama 681 menit ya. Terakhir dia mencetak gol itu ketika Liverpool mengalahkan Brighton and Hove Albion tanggal 12 Maret. Jadi 1 minggu yang lalu lah dia terakhir mencetak gol dan akhirnya mencetak gol. Cuman kalau menurut gua it's fine. Setelah pertandingan pun dia mengatakan intinya dia mengatakan gini, ya ada kalanya kita tidak bisa mencetak gol, ada kalanya kita main jelek. Nah, yang bagusnya adalah peran pelatih di sini penting, bagaimana dia menginjek pemain baru Luis Diaz yang akhirnya dalam tanda kutip mengisi kekosongan dari Mohamed Salah. Kita lihat ya, Luis Diaz bukan semakin nyetel, tapi dengan cepat sudah nyetel menurut gua. Sehingga
ketika ada salah satu pemain depan yang seperti Salah yang nggak perform, Diaz bisa menggantikan dengan sangat baik ya. Kalau lini belakang nggak usah diomongin, ya kita bisa lihat bagaimana lini belakang Liverpool sangat luar biasa ya di Liga Primer. Kalau kita lihat nih, dalam 5 laga terakhir mereka cuman kebobolan 2 kali dari City, bahkan 7 pertandingan terakhir ya mereka hanya kebobolan 2 kali, hanya 1 pertandingan. Jadi 7 pertandingan terakhir mereka hanya 1 kali kebobolan, hanya 1 pertandingan dia kebobolan walaupun 2 kali, dan itu pun dari Man City. Jadi ini belakang nggak usah di banyak kita ulas lagi lah. Udah kita tahu bagaimana kombinasi antara Van Dijk, TAA, Robertson, dan juga Matip. Bahkan juga Ibo Konate ini juga gue juga senang lihat dia main karena dengan usia yang sangat muda, 22 tahun, tapi bisa mengimbangi Van Dijk, terutama di 2 laga Liga Champions kemarin ya. Gokil banget mainnya, dan dia bisa membuat Van Dijk yang biasanya selalu menggendong partnernya di center back, tapi kalau di Liga Champions kemarin gue lihat dia bener-bener bisa setara lah permainannya. Di luar 1 blunder ya ketika dia gagal nahan bola dan akhirnya kebobolan Liverpool. Nah, terus kemudian ya satu mungkin yang paling menarik di laga ini, ya bukan menarik ya, tapi yang positif adalah bagaimana dukungan ataupun dukungan lah dari fans kedua fans sebenarnya ya, baik dari Liverpool dan MU ke Ronaldo yang sedang berduka. Ya ini kita tahu putra Ronaldo yang baru lahir, ini anaknya kembar sebenarnya, perempuan dan laki-laki, yang laki-lakinya meninggal dunia. Jadi ini sekali lagi dalam sepak bola rivalitas hanya 90 menit, bahkan juga dalam 90 menit itu kadang-kadang rivalitas bisa berhenti untuk hal-hal tertentu ya. Seperti gue masih ingat bahkan ketika di Euro kemarin, ketika Eriksen ya hampir aja meninggal ya karena ada masalah jantung atau apa, kemudian kedua fans sama-sama memberikan support. Jadi luar biasa, ini salah satu mungkin poin positif dari pertandingan ini. Ya yang pasti MU harus mulai kembali menata organisasi mereka. Dan terakhir gue baca juga nih di berbagai media ada teriakan dari fans yang mengatakan Glazer out ya. Dan ini seperti biasa, ini sebenarnya friksi klasik ya. Ketika ada problem biasanya selalu ada dicari masalah ya. Harus ada kambing hitam lah istilahnya. Tapi kalau lagi bagus biasanya semua aman-aman aja ya. Jadi harus ada yang disalahkan karena prestasi MU yang begitu buruk dalam beberapa musim terakhir ya. Oke, mungkin itu aja video gua terkait dengan hasil Liga Inggris semalam antara MU dan antara Liverpool dan MU ya. Liverpool menang 4-0. Dan untuk video gua hasil Coppa Italia Derby Milan gua akan bikin terpisah. Jadi untuk sementara ini dulu. So untuk pendukung Liverpool, enjoy posisi puncak yang dingin ya. Tapi City juga kemungkinan besar hampir pasti atau sangat besar kemungkinannya untuk mengambil alih dini hari tadi. Tapi for the time being silakan enjoy. Yang pasti memang pertarungan untuk gelar juara Liga Inggris musim ini tampaknya akan seru dan akan sampai pekan terakhir mungkin untuk menentukan siapa yang terbaik di Liga Inggris. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang seru karena ini akan menjadi kompetisi yang full yang tidak terganggu karena musim lalu kita tahu ada COVID ya. Jadi pertandingannya banyak ditunda-tunda. Oke, thank you, itu aja video dari gua. Selalu jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Ciao.